seperti biasa, merasa sedikit tegang namun penuh semangat. Bab ke-58. Zizi baru saja memulai perkuliahannya dan, seperti biasa, merasa sedikit tegang namun penuh semangat. Saat langkah kakinya hampir sampai di pintu kelas, namanya dipanggil oleh Sherin, dosen cantik yang sangat suka mengganggunya. Azizah. Sherin memanggilnya dengan nada sedikit tajam. Zizi menoleh dan melihat Sherin berdiri di lorong. Meski terasa canggung, Zizi sudah terbiasa dengan sikap dosen yang satu ini. Sherin memang selalu mencari celah untuk memperlakukan Zizi dengan cara yang agak berbeda dibandingkan mahasiswa lain. Namun Zizi tahu betul, itu semua hanya karena Sherin merasa kesal dengan dirinya. Kenapa? Karena Arik sudah menjadi suaminya, dan Sherin tak punya celah mendekat. Azizah, kamu belum mengumpulkan tugas, kan? Sherin bertanya sambil melipat tangan di dada. Wajahnya memasang ekspresi serius. Zizi memiringkan kepala. Tugas? Tapi saya tidak ingat ada tugas dari Bu Sherin. Katanya dengan alis berkerut. Awalnya bingung yang jelas. Jadi Zizi mengingat-ingat lagi. Sherin langsung mengernyitkan dahi. Jelas kesal dengan jawaban Zizi yang tidak memberi respons yang diharapkan. Dia mulai menggeram pelan. Loh, kamu tidak ingat? Tugas yang saya beri minggu lalu. Zizah, apa kamu tidak mendengarkan? Zizi tetap tenang. Meskipun dalam hati dia mulai menduga bahwa ini adalah permainan lagi. Dia tahu Sherin hanya ingin mengganggunya. Zizi tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Karena baginya, Sherin hanya ingin menemukan alasan untuk bertindak kasar. Tidak, Bu Sherin. Saya yakin saya tidak diberi tugas apapun. Jawab Zizi dengan nada datar, bahkan sedikit santai. Sherin tampak semakin marah. Wajahnya berubah merah padam. Mahasiswa macam apa kamu? Bagaimana bisa kamu melupakan tugas yang sudah dosenmu beri padamu? Apa kamu meremehkanku? Sampai tidak mengerjakan tugas? Zizi hanya tersenyum mendengarnya. Sherin tampak berubah, menjadi lebih agresif dan sering mencari celah untuk membuat Zizi merasa tidak nyaman. Masalahnya, memang tidak ada, Bu Sherin. Jawab Zizi. Kamu ini benar-benar menganggap remeh saya ya? Sudah, Bu Sherin. Kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Kata Zizi yang memang tak ingin berdebat lagi dengan dosennya. Sherin tampak tersenyum tipis merasa menang. Saya tak ingin mengganggu waktu Bu Sherin lebih banyak. Saya akan menanyakan masalah tugas ini pada yang lain. Saya rasa mereka bisa sedikit membantu menyelesaikan tugas dari Bu Sherin. Sambung Zizi dengan suara yang tetap santai, meskipun dia bisa merasakan ketegangan di udara. Sherin tertawa kesal. Kamu apa tak tahu alasan kenapa saya memberimu tugas itu? Tidak, memangnya kenapa? Bu Sherin. Sherin melipat tangan di dada. Karena kamu sudah menghancurkan ruangan kerja saya. Mata Zizi membulat melebar. Meng-meng menghancurkan apa? Bu, menghancurkan ruang kerja saya? Masih tak merasa bersalah? Kamu main pergi saja setelah mengobrak-abrik buku-buku dan materi saya waktu itu. Sherin berucap dengan nada tinggi. Zizi sampai tak bisa berkata-kata lagi. Jelas sekali dosennya yang satu ini sedang mengada-ada hanya untuk menyulitkan dirinya. Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan tugas yang jauh lebih berat karena sudah melawan dosen. Kamu harus menyelesaikan laporan lengkap tentang proyek yang sedang kami kerjakan minggu ini. Zizi mengangkat alis, tidak terkejut. Tugas berat dari Sherin adalah hal yang sudah bisa dia prediksi. Namun, Zizi punya cara untuk menanganinya. Baiklah, Bu Sherin. Jika saya harus mengerjakan itu, saya akan melakukannya. Tapi, saya ingin semua mahasiswa di kelas juga melakukannya. Jangan hanya saya sendiri. Ujar Zizi dengan tegas. Sherin terdiam sejenak.
Wajahnya yang merah padam kini terlihat memerah lebih dalam, namun dia tidak bisa menerima tantangan dari Zizi. Karena akan membuat masalah yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Zizi mengangguk sambil tersenyum lebar. Merasa sudah memenangkan pertarungan kecil ini. Kalau begitu, saya permisi, Bu dosen. Dengan santai, dia melangkah pergi menuju kelas. Serin, di sisi lain, masih berdiri dengan wajah penuh kesal dan tangan yang mengepal di sisi tubuhnya. Di tempat lain, Panji sedang bekerja di kantornya. Tugasnya hari itu adalah mengecek barang-barang yang ada di bagian produksi dan mendatanya untuk laporan bulanan. Ah, di bagian produksi, aku pasti bertemu dengan Anita. Gumamnya sambil berjalan di lorong arah ke produksi. Bagaimana ya? Nanti kalau ketemu. Panji terus berjalan dengan langkah pelan dan sambil terus berbicara pada diri sendiri. Ingat ya, Panji. Kamu harus terlihat ramah. Setidaknya, kesan baikmu di mata orang-orang tidak berubah. Mereka taunya kamu dan Anita punya hubungan khusus, kan? Jetty, aku harus bersikap baik-baik saja dengan Anita. Ketika Panji sampai di bagian produksi, dia benar-benar bertemu dengan Anita. Panji menyapa Anita dengan ramah, meski Anita tidak menunjukkan tanda-tanda menyambut sapaan itu. Pagi, lagi ngapain? Anita? Tanya Panji dengan senyum kecil. Pagi, kerja. Namun, Anita hanya membalas dengan sikap dingin, tidak menjawab panjang lebar. Ia terus bekerja tanpa memperdulikan Panji yang sedang mengajak ngobrol sambil mencocokkan data di bagian produksi. Panji sendiri merasa sedikit kecewa dengan perubahan sikap Anita. Ia berharap Anita bersikap antusias seperti saat mereka dulu dikenalkan oleh Mas Aryo. Gimana kabarmu? Baik-baik saja? Dulu, mereka selalu bisa mengobrol dengan leluasa, tetapi sekarang Anita seperti sengaja menghindarinya. Dan Panji tak suka, karena dia punya tujuan sendiri. Dingin sekali. Masa sih? Dia beneran sama kokoh-kokoh itu? Batin Panji dengan pandangan curiga. Dia mencoba mengajak ngobrol lagi, tetapi Anita hanya menjawab sekenanya, tanpa menunjukkan antusiasme. Panji mulai merasa kesal, namun dia tetap berusaha menunjukkan sikap baik, walaupun hatinya tidak sepenuhnya nyaman. Aku harus memancingnya agar mau bicara dengan respon yang lebih banyak. Pikir Panji agar di mata yang lain, ia dan Anita benar-benar dekat dan tak ada masalah. Aku mau makan siang sama Mas Aryo nanti. Mau ikut enggak? Enggak. Ngapain? Mau ngadu? Sarkas Anita dengan melirik sinis. Panji tersenyum. Setidaknya, ia berhasil mendapatkan respon dari Anita. Enggak, cuma makan bareng aja. Kamu tahu kan, kalau kami cukup dekat. Anita memutar mata malas. Ia Jetty teringat dengan pesan Panji dan balasan yang dikirim dari nomornya entah oleh siapa. Dia pasti mau mengadu pada Mas Aryo pasal pesan itu. Batinnya. Kok kamu Jetty mikir aku mau ngadu? Sih? Keluh Panji dengan kekehan. Kan kamu sendiri yang bilang ngadu sama Mas Aryo. Oh, waktu itu aku cuma konfirmasi aja ke Mas Aryo. Apa benar kamu sama Koko itu pacaran? Tapi di pesan itu kamu jelas-jelas bilang ngadu. Panji tertawa. Itu biar cepat aja Anita. Masa ya? Aku mau panjang lebar jelasin ke kamu. Katanya merasa senang karena Anita merespon lebih banyak, seperti yang dia harapkan. Tetap aja, namanya ngadu apapun alasannya. Iya, aku minta maaf. Iya, Anita. Ucap Panji mengalah. Ia memang harus terlihat mengalah untuk dapatkan hati Anita. Tapi apa beneran kamu sama kokoh-kokoh itu? Anita memilih gak menjawab dan melanjutkan pekerjaannya saja. Ia malas menanggapi Panji lebih jauh. Sedangkan Panji berpikir jika Anita menghindar untuk menutupi kebohongannya. Ketahuan kan, kalau cuma bohong. Jelas aja, mana mau kokoh-kokoh itu sama Anita. Panji membatin dengan tersenyum.
Kata-kata tajamnya itu hanya wujud kekesalannya saja. Pasti dia masih mengharapkan aku. Aku yakin sekali. Pasti dia bersikap begini karena ingin aku lebih agresif mendekat. Tarik ulur ya. Oke, baiklah. Karena kamu lagi narik, aku mendekat dulu. Lagi pada ngobrolin apa? Seru banget kayaknya. Tiba-tiba, wanita yang diindikasi sebagai pacar Panji muncul. Sah. Panji belum selesai terkejut dan hendak menjawab. Tapi sudah ada Anita yang menyelah. Sorry ya, aku lagi kerja. Gak ngobrol. Kurasa telingamu perlu dikorek biar gak salah dengar. Kata Anita tajam. Seketika, Panji menoleh pada Anita. Waduh, bisa perang kalau gini. Sasa orangnya keras juga. Duh, mana kerjaan belum kelar. Keluh Panji dalam hati. Ia terpaksa meninggalkan pekerjaannya dan menarik wanita yang baru datang itu menjauh. Apa-apaan sih? Kamu Panji? Main tarik-tarik kasar begini. Protes wanita itu. Di lorong yang lebih sepi, Panji membawanya dan melepaskan setelah merasa Anita tak menyusul atau tak terlihat orang lain. Sah, please lah. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini maksudnya apa? Panji, aku udah sangat sabar menghadapi kamu yang terus beralasan meninggalkan aku demi cewek itu. Keluhnya sambil menunjuk ke arah ruang produksi. Sah, tolong ngertiin aku. Aku merasa gak enak sama Mas Aryo. Kamu tahu sendiri kan? Dia itu manajer. Aku takut kalau nanti Anita mengadu dan mengancam karirku. Aku harus baik-baikin adeknya. Aku rasa Pak Aryo bukan orang seperti itu. Dia tidak akan mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah kantor. Ayolah, Panji. Wanita itu terdengar menghela napas berat seraya memohon. Kita nggak tahu gimana hati seseorang. Sah, aku nggak mau karirku terhambat karena adiknya kutolak. Enggak kok, tenang aja. Tiba-tiba terdengar suara lain yang membuat Panji membulakkan matanya. Ia sangat hafal itu suara siapa. Yap, itu adalah suara Mas Aryo. Rupanya, kakak Zizi dan Anita itu mendengar percakapan sejoli yang sedang bertukar kata di lorong. Panji dan wanita itu membalik tubuh dan melihat Mas Aryo berjalan mendekat. Seketika wajah Panji berubah pias. Pak Aryo, karena ini udah nyangkut-nyangkutin kerjaan ya udah sekalian aja. Sebenarnya, aku tak ingin ikut campur masalah kalian berdua. Anita ataupun Panji, kalian punya hak untuk memiliki perasaan sendiri dan memilih pasangan. Aku tidak pernah memaksakan kalian untuk bersatu. Jika tidak cocok ya sudah. Kalian bisa berteman atau bagaimana terserah. Aku mengenalkan kalian karena melihat kamu cukup baik dan tidak aneh-aneh. Mas Aryo menjeda, seakan membuat udara serasa tipis di sekitar Panji. Kamu tidak perlu merasa tak enak padaku kalau mau menolak Anita. Kalau tidak suka ya sudah. Tidak perlu takut aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Kita sudah cukup lama saling kenal Panji. Aku pikir kamu cukup mengenalku dengan baik. Tapi, sepertinya aku salah. Kamu berpikir terlalu sempit tentangku. Mas Aryo berucap dengan rasa kecewa. Ia kecewa dengan cara pandang Panji yang salah tentangnya. Padahal mereka sudah sangat lama dan akrab selama ini. Aku juga ingin menegaskan padamu. Aku tak memiliki wewenang lebih untuk menghambat karir seseorang di sini. Ada banyak prosedur dan melibatkan banyak orang untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini jelas tidak dipengaruhi oleh satu orang saja. Aku bicara begini karena sudah mengalaminya. Jika memang memiliki kualitas, pasti perusahaan ini akan mempertimbangkan. Usai mengatakan hal itu, Mas Aryo berjalan pergi, meninggalkan Panji dan wanita itu di lorong dengan perasaan yang canggung dan lebih buruk. Ini adalah pil penggugur kandanggen. Aku harus meminumnya agar bayi ini menghilang dari dunia ini. Gumam Vika sambil menatap pil yang ada di tangannya. Hati Vika meragu. Ia sangat takut sebenarnya. Tapi, ia tak punya pilihan lain.
Ia tak bisa bersama Joko karena ternyata sudah menikah dan memiliki anak. Ditambah lagi, Joko sekarang malah menghilang tanpa jejak. Vika sudah mencari di pangkalan ojek, tapi tak ada yang tahu. Di tempat-tempat mereka biasa bertemu dan menghabiskan waktu bersama pun, tak ada. Kuatkan dirimu, Vika. Vika yang ragu dan takut itu, meneguk ludahnya susah. Ia memang takut. Tapi ia lebih takut pada rasa malunya nanti jika ketahuan hamil anak orang dan tak ada yang jadi suaminya. Vika meneguk ludah lagi, memantapkan hati. Lalu ia memasukkan pil itu ke mulutnya. Semoga berhasil. Aku tak mau menanggung malu. Selang beberapa jam setelah menelan pil itu, Vika merasakan perutnya sakit sekali. Ia terus menahan sakitnya, sampai waktu pulang kerja. Di depan gerbang kantor, ia sudah tak bisa menahan lagi. Aduh, sakit banget perutku. Keluh Vika sambil memegangi perutnya. Wajah Vika memucat, napasnya menderu dan bibirnya berubah kering. Gadis itu ambruk di depan gerbang kantor sambil terus memegangi perutnya. Sakit banget. Keluhnya lemas menahan sakit yang sudah di luar kemampuannya menahan. Kenapa sakit banget sih? Keluhnya lagi. Ia merasakan ada sesuatu yang keluar dari area sensitifnya. Sakit. Vika. Tiba-tiba saja Bagus muncul. Vika yang sudah sangat lemas itu mendongak melihat pria yang sudah sangat lama tak ia lihat karena sibuk dengan Joko. Kamu kenapa? Tanya Bagus dengan cemas. Sakit. Keluh Vika lagi. Bagus yang memang mencemaskan Vika itu langsung menggendong dan membawa Vika pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Vika dibawa ke UGD. Bagus menghubungi Bulik Muna. Mau apa kamu nelpon-nelpon saya? Tukang tipu. Sambar suara Bulik Muna dari seberang sana terdengar sangat tak ramah. Sakit hati Bagus, tapi ia punya hal yang lebih penting untuk disampaikan. Jadi ia kesampingkan perasaannya. Maaf, Bu. Vika sekarang di IGD. Apa? Kenapa dia bisa ada di IGD? Kamu apain dia? Kamu celakain anakku ya? Bulik Muna malah mencak-mencak tak jelas. Enggak, Bu. Tadi saya kebetulan lewat dan melihat Vika ambruk di depan pintu gerbang tempatnya bekerja. Saya cemas. Jadi saya bawa Vika ke rumah sakit. Sekarang, dia sedang ditangani di IGD. Awas kamu ya, Gus. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Vika, kamu aku tuntut. Bulik Muna langsung menutup telepon. Bagus hanya bisa mengelus dadanya. Sementara itu di rumah Bulik Muna sudah kalang kabut sendiri. Ia mengkhawatirkan Vika. Ya Allah, Vika. Dia kenapa? Kenapa tiba-tiba ambruk dan dibawa ke rumah sakit? Sampai masuk IGD segala. Dia sakit apa sih? Gerutu Bulik Muna dengan sangat cemas. Kenapa? Bu? Pak? Vika? Vika, Pak? Bulik Muna merasa sedikit lega melihat suaminya muncul. Vika kenapa? Lagi? Tadi si Bagus menelpon. Katanya Vika pingsan dan masuk IGD. Bagus. Kenapa bisa sama si Bagus? Tanya Pak Lik dengan alis berkerut. Setahunya Vika dan Bagus sudah tidak berhubungan lagi. Enggak tahu. Aku jadi curiga jangan-jangan Bagus sudah apa-apain Vika. Hus. Jangan begitu, Bu. Bisa aja kan, Pak? Sudah. Kita ke rumah sakit saja. Usul Pak Lik. Pak Lik dan Bulik Muna akhirnya ke rumah sakit. Setelah sampai, tepat di depan UGD mereka melihat Bagus. Pak! Bu! Bagus mendekat dan hendak menyalami Bulik Muna. Namun tidak digubris sama Bulik Muna. Akhirnya, Pak Lik yang menyalami tangan Bagus. Apa yang terjadi, Gus? Nggak tahu juga, Pak. Tadi pas lewat, lihat Vika ambruk dan kesakitan. Pas aku mau nolongin,
Ada darah di sekitar kakinya. Jelas Bagus. Astagfirullah. Kamu apain anakku? Jangan-jangan kamu paksa-paksa dia ya? Tuduh bulik Muna dengan wajah marah sambil menunjuk Bagus. Enggak, Bu. Sumpah. Buk, jangan begitu. Kau tegur Paklik. Sekarang di mana Vika? Tanyanya berganti pada Bagus. Di dalam, Pak. Tepat saat itu dokter yang menangani keluar. Keluarga pasien Vika. Kami, Dok. Palik dan bulik Muna menjawab serentak. Bagus juga ikut mendekat karena cemas. Pasien masih kami tangani, untung saja cepat-cepat dibawa kemari. Paklik tampak lega, merasa bersyukur Bagus cepat-cepat membawa Vika ke IGD. Ada yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Silahkan, Dok. Apa Bapak dan Ibu tahu jika pasien sedang hamil dan mencoba menggugurkannya? Apa? Hamil? Seketika, bulik Muna oleng. Bab ke-59.